Oke. Siap-siap. Ini bukan dongeng sebelum tidur ya. Ini cerita nyata. Cerita gila soal gimana negara kita, Indonesia, banting meja. Dari yang tadinya cuma bisa pasrah, sekarang kita yang pegang kartu. Kita yang jadi bandar. Coba-coba dengerin baik-baik kutipan ini. Setelah berpuluh-puluh tahun kita dikadalin sama Singapura, rasain deh kata-katanya. Dikadalin. Bukan cuma rugi bisnis biasa, ini tuh soal harga diri, men. Luka lama yang akhirnya, kebayar lunas dengan cara yang paling keren. Oke, kita masuk babak pertama. Judulnya, sebut saja Tragedi Si Budak Energi. Dan ya, pemeran utamanya kita. Selama puluhan tahun, kita mainin peran ini tanpa sadar. Budak. Serius, nggak salah dengar kok. Terus, apa sih budak energi itu? Gini nih logikanya. Kalau ini bisa disebut logika ya. Kita punya minyak, kita sedot dari tanah sendiri, terus kita kirim mentahnya murah meriah ke tetangga. Nah, si tetangga dengan senyum paling manis dunia, ngolah itu minyak, terus dijual lagi ke kita jadi BBM dengan harga, wow, bikin nangis di pom bensin. Jenius kan? Jenius banget kalau tujuan hidupmu emang pengen bangkrut dengan gaya. Dan ini dia, breaking news-nya. Dunia udah jungkir balik teman-teman. Lihat deh, lihat. Dulu, panah merah keluar isinya minyak mentah murah. Panah masuk isinya BBM mahal yang bikin kantong bolong. Sekarang, lihat itu, cuma ada satu panah. Panah hijau raksasa dari Indonesia langsung ke Singapura. Game over, we won. Sip, sekarang pegangan lebih kencang lagi. Kita mau nyelam ke pusat badainya nih. Ini bukan lagi soal gerimis duet, bukan. Ini tsunami. Tsunami cuan energi hijau yang siap menggulung semuanya. Nah, pertanyaannya, segede apa sih tsunami ini? Coba tebak deh angkanya. Aku kasih waktu. 3, 2, 1. 100 triliun? 500 triliun? Ayolah, pikiran kalian masih terlalu sopan. 856 triliun rupiah. Coba itu ditulis deh di kalkulator, muat nggak nolnya. Ini bukan duit kaget lagi, ini duit yang bisa bikin Elon Musk nanya, mau join proyek ke Mars nggak? Gila banget. Dan yang paling gokilnya apa? Ini bukan cuma jual beli listrik biasa. Oh bukan. Kali ini kita yang bikin peraturannya. Singapura butuh listrik? Boleh. Tapi ada syaratnya. 1. Wajib bangun kawasan industri hijau di Kepulauan Riau. 2. Wajib investasi lagi ratusan triliun. 3. Dan ini yang paling penting. Wajib transfer teknologi. Jadi mereka nggak cuma beli ikannya, mereka harus bangun pabrik kailnya di sini. Kita bukan lagi kasir. Kita CEO-nya sekarang. Masih ada yang ragu ini bakal ngefek? Oke, kita lihat bukti nyata. Lihat Halmahera. Gara-gara mereka mulai ngolah bahan mentah di dalam negeri, nggak jual mentahan lagi, ekonominya melesat kayak roket, tumbuh 35%. Bandingin sama rata-rata nasional yang di 5%. Sekarang coba bayangin Kepulauan Riau disuntik dana segitu gedenya. Grafiknya bukan naik lagi, itu mah udah nembus atmosfer. Oke, sekarang kita coba pakai kacamata yang beda. Kita intip dari sisi Singapura. Kenapa sih negara sekaya dan serapi itu kok tiba-tiba datang ke kita? Kenapa mereka ada di posisi yang, bisa dibilang, tolong bantu kami? Jawabannya simpel banget. 200 juta rupiah per meter persegi. Itu harga tanah di sana. Dengan harga segitu, mau bangun panel surya di mana coba? Di atas Marina Bay Sands, di kepalanya patung Merlian, mereka udah nggak punya tanah lagi, literally. Jadi, dilema mereka itu kayak resep kue yang gagal total. Pertama, lahannya habis. Buat nanam kembang aja susah, apalagi panel surya segede gaban. Kedua, bos-bos duit dunia kayak BlackRock dan JP Morgan bilang, sorry ya, duit kita cuma buat yang ijo-ijo aja ya. Ketiga, ambisi mereka jadi pusat data dan AI itu butuh listrik yang gila-gilaan banyaknya. Dan harus bersih. Jadi mereka kejebak. Dan disinilah kita masuk. Bukan sebagai pahlawan kesiangan, tapi sebagai satu-satunya jawaban logis. Tanpa listrik hijau dari Indonesia, semua mimpi canggih Singapura itu, cuma bakal jadi slide presentasi yang bagus doang. Nggak akan pernah jadi kenyataan. Tapi namanya juga drama, nggak seru kalau nggak ada konfliknya kan? Di tengah semua hore-hore ini, ada juga yang nggak setuju. Ada suara-suara yang bilang, tunggu dulu, siapa mereka dan kenapa? Ini nih, argumen utamanya. Katanya, Indonesia jangan ekspor listrik. Ini tidak tepat. Hah? Sebentar. Setelah kita lihat potensi duit triliunan, transfer teknologi, posisi kita jadi bos, argumennya cuma jangan?
Itu kayak kita nemu peti harta karun, terus kita kubur lagi sambil bilang, ah nggak tepat waktunya. Oke, kita coba-coba pahami dulu deh. Nah, sumber yang kita bahas ini punya analisis yang wow, tajam banget soal motif penolakan ini. Menurut klaim sumber itu, ada pihak-pihak yang emang nggak suka lihat Indonesia jadi negara kaya. Maunya kita jadi importir terus. Sumber ini bahkan pakai istilah sekeras mentalitas pengkhianat bangsa. Perlu digarisbawahi ya, ini adalah perspektif dari sumbernya. Tapi ini nunjukin kalau perdebatan soal proyek ini tuh panas banget. Sekarang, bola ada di tangan Anda. Anda udah lihat angkanya, potensinya, sampai dramanya. Udah lihat cerita gimana kita bisa berubah dari budak jadi bos. Setelah dengar semua ini, gimana menurut Anda? Apakah ini langkah super jenius? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang kita nggak lihat? Dan pertanyaan terakhir, buat renungan kita semua. Jangan-jangan, ini bukan cuma soal bisnis sama Singapura? Mungkinkah ini adalah langkah pertama Indonesia buat jadi adidaya energi dunia yang baru? Bukan lagi pemain cadangan, tapi kapten tim. Coba deh pikirin itu. Jangan sampai ketinggalan. Video seperti ini jarang banget saya buat. Kalau konten ini bermanfaat, tolong banget like, komen, dan subscribe sekarang juga sebelum algoritma YouTube menyembunyikan channel ini dari beranda kamu. Share juga ke teman-teman yang butuh info ini sebelum terlambat.